Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya mau jelasin tentang rahasia tembus PTN. Tadi udah bener banget kalau kata Nabila sama Marwa itu apa namanya? Kalau di Anif itu emang ada yang namanya sebuah matriks namanya MBPJ itu tentang apa namanya pemilihan, ada data-data di mana data-data itu menjadi acuan untuk siswa-siswa kelas 12. Kira-kira nilai saya cocoknya undangannya kemana, Kak? Kira-kira kalau nilai terlalu segini cocoknya SBMPTN di mana gitu. Nah, tapi di sini juga saya mau ngebongkar beberapa rahasia juga. Kira-kira SNMPTN itu yang dilihat apa aja, SBMPTN itu yang dilihat apa aja, dan lain sebagainya ya. Jadi simak baik-baik sampai habis. Oke, Kak, next. Nah, ini ya, ini yang bakal saya bicarakan. Jadi yang pertama, tips-tips SNMPTN dari segi kira-kira dilihat dari mana aja. Ini saya temukan di lapangan saat menemani adik-adik DNF melewati SNMPTN dari SBMPTN dan tentu saja dari berita SNMPTN. Tips SBMPTN juga. Terus ada juga nih nanti kita bakal ngebahas tentang tips belajar efektif dari rumah, karena kalau dari rumah kan banyak banget cobaannya ya. Ada yang terganggu oleh gravitasi tempat tidur yang sangat amat tinggi, kaum rumah bersahaja juga semakin banyak, pokoknya banyak banget lah gangguannya. Terus ada charger bebas di mana aja, wifi juga kenceng, jadi kayaknya tuh kalau misalnya belajar di rumah. Jadi nanti saya mau ngebagiin tips-tips buat kalian gimana caranya belajar efektif di rumah. Terus yang keempat, gimana caranya selalu termotivasi belajar, karena yang namanya orang naik turun gitu ya, motivasi naik turun dan sebenarnya wajar. Cuma itu tuh yang membedakan antara orang sukses sama orang yang nggak sukses. Kalau orang sukses tuh dia selalu tahu saat motivasinya turun, terus kan harusnya dinaikin. Nah, gimana cara naikinnya tuh biasanya orang sukses tahu. Dan di sini saya mau ngejelasin ke kalian gimana caranya supaya motivasi kalian terus naik. Kira-kira mikirnya harus kayak gimana sih Kak supaya motivasi selalu naik? Oke Kak, pertama kita tips SNMPTN dulu ya, next. Kita bakal bahas, tips SNMPTN. Nah, ini ada 4 nih, kira-kira ada 4 pilar yang sering banget saya omongin dan sering banget dibahas biasanya sih di LTMPT kayak gitu. Mungkin ada di sini juga udah pada tahu, tapi mungkin ada beberapa yang emang gitu ya kayak gitu. Jadi ada yang baru tahu juga. Jadi yang pertama, nilai stabil cenderung naik. Kalau misalnya kita lihat dari yang tadi Kak Nabila bilang, nilainya tuh nilai yang diinginkan, misalkan dia mau masuknya kimia, terus kimianya tuh harus naik. Jadi mungkin kemungkinan dia diterima SNMPTN dari situ. Jadi kalian harus tahu nih kira-kira nilai kalian yang naik itu apa, yang cenderung naik itu apa, itu yang harus kalian jadi patokan, berarti saya cocok di jurusan ini, gitu ya. Nilai stabil cenderung naik ini kan pasti ada pertanyaan, Kak, emang naiknya seberapa besar? Nah, dari pertanyaan itu kita bisa bantu dengan MBPJ, karena di MBPJ itu biasanya dia itu merangkum, kira-kira kemarin-kemarin anak-anak itu masuk ITB nilainya berapa ya? Kira-kira anak-anak itu masuk kampus UI misalnya nilainya berapa ya, itu kita rangkum dan dijadikan patokan buat kalian, kira-kira kalau kalian mau masuk jurusan tertentu itu nilainya berapa. Jadi harus nilai stabil, cenderung naik gitu. Kalau misalnya ada yang turun kayak Kak Nabila kok bisa masuk, nah kemungkinan walaupun Kak Nabila itu nilainya ada yang turun, tapi kan turun cuma sedikit. Nah kemungkinan dia turunnya itu tidak separah pesaing-pesaing yang lainnya, sehingga dia bisa tetap masuk di FMIPA ITB gitu ya. Nah, terus yang kedua, akreditasi sekolah. Akreditasi sekolah ini tergantung oleh Kemendikbud dan bisa dilihat dari alumni juga. Jadi alumni itu nanti kalian bisa ngecek kira-kira alumni itu di undangan masuknya di jurusan sama di kampus mana. Karena semakin ada alumni yang sesuai sama kita, jurusannya sama, yang kayak kita inginkan, universitasnya sama, kayak yang kita inginkan, itu bagus banget. Apalagi kalau dia masuk lewat SNMPTN, itu benar-benar bisa membantu kalian biar kalian bisa masuk di jurusan tersebut. Kalau misalnya SBMPTN, misalnya alumninya SBMPTN masuk gimana Kak? Itu sebenarnya bisa juga, cuma peluangnya lebih kecil dibandingkan kalau alumni itu masuk lewat jalur SNMPTN. Jadi mulai dari sekarang lihat nih alumninya yang tahun lalu, yang 2 tahun belakangan itu kira-kira banyaknya masuk mana aja. Karena kalau SNMPTN faktor alumni itu juga cukup penting. Ya. Oke, terus yang keempat, pilihan lihat. Nah, ini yang kadang-kadang orang tuh bingung, ada yang tahu ada yang enggak, tapi kalau SNMPTN itu berbeda banget sama SBMPTN. Kalau SBMPTN mungkin sama kayak PPDB, misalnya ada 2 pilihan. Terus yang pertama,
pilih di mana terus nggak keterima gitu. Nah kalau nggak keterima bisa kita ditendang di pilihan kedua. Tapi kalau misalnya SNMPTN itu pilihan pertama lebih dilihat. Nah tapi nggak mustahil juga kalau pilihan kedua kita bisa diterima. Karena ada beberapa anak yang pilihan kedua itu diterima juga, cuma jarang banget. Jadi lebih sering itu dia diterima di pilihan pertama. Karena di SNMPTN benar-benar ngeliat nih kira-kira jurusan mereka itu diprioritasin nggak sama siswa-siswanya. Nah itu dari yang SNMPTN, jadi nilai stabil, ada nilainya, terus akreditasi sekolahnya, terus dari alumninya, jadi jangan lupa dicek, terus ada pilihan pertama lebih dilihat gitu ya. Oke, sekarang kita menuju ke SBMPTN. Nah ini adalah tips SBMPTN. Nah, kalau misalnya kalian ngerasa, Kak, kok semester 1 saya apalagi ngeliat gitu ya, kok karena bilang nilainya bagus-bagus, ya biasa aja, kayak gitu misalnya. Atau nggak misalnya udah hapus sama nilai, itu kalian nggak usah panik, nggak usah nangis juga, karena walaupun kalian nangis darah sekalipun, nilainya nggak bakal berubah. Kalian harus fokus sama yang namanya SBMPTN. Ya. Apalagi misalnya ada anak yang nggak keterima kuota, Kak, nah itu juga jangan masalah, karena ada hal yang namanya SBMPTN. Oke, di SBMPTN ini juga ada 4 tips yang sering banget dilihat. Yang pertama adalah melihat sukses yang sesuai dengan jurusan. Jadi kata waktu itu, kata ketua LTMPT itu, kalau misalnya kita pengen suatu jurusan, itu harus ditetapkan dengan kira-kira nilai apa sih yang kita bisa bagus di SBMPTN. Contoh, misalnya kalian pengen jurusan biologi nih, ya udah berarti kalian harus ngebagusin nilai biologi kalian. Terus misalnya kalian pengen jurusan bahasa Inggris, oh ya udah berarti kalian harus ngebagusin nilai bahasa Inggris kalian. Jadi antara jurusan yang kalian inginkan sama nilai SBMPTN itu sangat amat berpengaruh. Jadi kalau kalian mau suatu jurusan tertentu harus dilihat dulu nih kira-kira nilai apa sih yang dibutuhkan gitu. Nah terus mulai kalian belajar, jadi belajar kalian didominasi sama kira-kira jurusan apa yang cocok buat kalian. Terus yang kedua, tidak boleh ada sukses di bawah rata-rata. Nah ini cukup rahasia karena biasanya LTMPT nggak ngebilang ini. Tapi saya menemukan, jadi waktu kira-kira tahun kemarin itu kan kita bisa ngelihat nilai dulu, terus baru deh nanti kita bisa milih. Nah pas ngelihat nilai dulu sih biasanya mencocokkan nilai murid-murid. Nah pas dicocokin nilai, ada anak yang nilainya sama, terus memilih jurusan yang sama di kampus yang sama, tapi ada yang diterima dan ada yang ditolak. Nah, terus saya berpikir keras, kenapa ya kira-kira hal ini terjadi? Dan ternyata walaupun rata-rata nilainya sama, tapi kampus dan jurusan itu melihat suksesnya. Jadi dilihat juga tuh yang kayak tadi saya bilang di poin 1, sukses yang berhubungan sama jurusannya dilihat, dan dilihat juga nggak boleh ada sukses yang di bawah rata-rata. Dan rata-rata itu kita melihat dari pesertanya. Contoh misalnya kan ada nih anak yang misalnya nggak suka banget sama pelajaran matematika gitu, atau misalnya alergi sama pelajaran biologi, trauma sama pelajaran bahasa Inggris misalnya gitulah, fobia sama pelajaran fisika, nah kayak gitu lah. Nah itu kalian jangan kayak bodo amat pokoknya nggak mau belajar. Nah itu jangan kayak gitu, karena bisa jadi pelajaran-pelajaran yang kalian benci itu yang bakal bikin kalian gak masuk. Jadi walaupun misalnya kalian gak suka sama pelajarannya, itu harus kalian pelajari. Kalau misalnya kalian udah, Kak, otak saya benar-benar udah stuck, nah itu kalian harus meminta bantuan, harus beli buku, atau mungkin konsultasi di les, atau konsultasi sama guru. Supaya apa? Supaya nilai itu nggak jatuh-jatuh banget. Karena sayang banget, karena waktu itu saya lihat anak ini contoh kasus ya yang DNF. Jadi yang ini ada yang 600, nilainya sama-sama 600, cuma yang satu ini nilainya stabil, jadi nggak ada yang nilainya jelek banget. Tapi ada yang satu, jadi dia nggak suka banget sama waktu itu biologi, jadi dia sukanya sama hitungan, pas suka banget sama biologi, akhirnya dia udah saya bilangin jangan terlalu benci, jadi nggak belajar biologi, akhirnya dia nggak belajar, nilainya jelek, dan akhirnya udah, walaupun rata-ratanya bagus, karena sukses biologi jelek, jadi ya udah dia nggak diterima di pilihan yang diinginkan. Nah jadi itu tuh kalau misalnya kalian nggak bisa suatu pelajaran itu harus tetap belajar. Jadi misalnya nih kalian nggak suka banget MTK, terus suka banget sama biologi, ya udah misalnya dalam seminggu kalian belajar biologinya misalnya 5 jam, belajar MTK-nya sejam, itu nggak apa-apa. Yang jelas harus dipelajari walaupun kalian benci sama suatu pelajaran, karena pelajaran itu takutnya bisa bikin kalian nggak diterima PTN. Terus yang ketiga, nah ini penting juga nih, jadi kalau misalnya SBMPTN itu kan kalau misalnya salah atau nggak ngisi itu poinnya 0. Nah kalau benar itu poinnya 1, tapi ternyata 1 itu nggak mutlak. Nah jadi 1 itu nggak mutlak, jadi tergantung sama poin soalnya.
Jadi ada yang kalau bener, dia dapat poin 0,1, 0,2, sampai 1, ada yang 0,9, 0,8. Nah, itu taunya dari mana? Itu tergantung dari bobot soal. Jadi nanti setelah kalian SBMPTN, terus kan nanti dikumpulin tuh nilai-nilainya, soal-soalnya, soal yang udah dikerjain. Kan nanti itu dilihat, kira-kira soal yang mana ya yang jarang dikerjain sama siswa-siswa? Kira-kira soal yang mana ya yang sering dikerjain sama siswa-siswa? Nah, dari soal-soal itulah yang bisa menjelma menjadi sebuah poin. Kayak misalnya nomor 1, oh jarang banget nih yang kerjain, misalnya gara-gara soalnya panjang, terus siswa-siswa pada, wah ini mah kalau dibaca seabad juga nggak selesai, skip. Nah akhirnya soal nomor 1 yang dianggap susah ini memiliki poin yang tinggi sehingga bisa jadi poinnya jadi 1. Kayak gitu, yang dihindari ini. Jadi karena susah dihindari, padahal poinnya bagus. Gitu. Nah terus misalnya ada nomor 2, oh nomor 2 gampang banget, ini mah merem juga bisa kecoret kayak gitu, oh ini mah bisa pakai feeling juga bisa. Nah itu tuh, jadi saking banyaknya yang kerjain, akhirnya poin soalnya jadi rendah. Jadi bisa jadi oh soal nomor 2 ini karena banyak yang kerjain, jadi poin soalnya misalnya jadinya 0,3 gitu. Jadi soal antara soal yang gampang dan yang susah itu berbeda poinnya. Jadi tips buat kalian adalah kalian boleh nih belajar, ini bagus banget juga metode yang dari NF. Kalau di NF nanti dikasih tahu kira-kira soal yang susah yang mana, soal yang gampang yang mana, yang sering keluar yang mana, yang jarang keluar yang mana. Gitu. Jadi di NF itu belajarnya bertahap. Nanti bisa kalian ikutin juga. Jadi kalian cari tahu dulu nih yang gampang kalian yang mana. Nanti dicari yang gampang. Terus kalau misalnya kalian udah jadi master di sebuah soal-soal yang gampang, nanti kalian baru naik tingkat ke yang udah susah, baru yang susah gitu. Jadi kalian harus tahu juga nih soal yang mana yang gampang, yang susah, supaya kalian bisa dapat poin yang besar di SBMPTN. Gitu, ya. Nah oke, terus yang keempat nih, ada yang keempat, tidak melihat asal-usul siswa. Nah jadi ini seru banget, jadi ada anak-anak NF yang, kak kok senior saya nggak pintar tapi masuk SBMPTN kayak gitu. Atau misalnya kok senior saya pinter tapi nggak masuk. Nah itu ada apa kak? Ada apa misteri di balik dia ini? Misalnya ada apa misteri di balik SBMPTN kayak gitu. Nah itu ngejawabnya gampang banget. Karena SBMPTN itu benar-benar bukan lomba pinter-pinteran kayak gitu. Kalau lomba pinter-pinteran itu mungkin olimpiade atau apa gitu ya. Tapi SBMPTN itu nggak kayak gitu. SBMPTN itu bukan lomba pinter-pinteran, melainkan SBMPTN itu lomba rajin-rajinan kalian ngerjain soal SBMPTN. Karena bisa jadi si orang yang dituduh biasa aja tapi masuk PTN itu dia misalnya udah tahu nih, oh diri saya biasa aja, ya udah belajar dan siapa tahu saking banyaknya yang dia pelajari ada suatu soal yang mirip-mirip pas dia lagi ngerjain SBMPTN sesungguhnya. Nah itu tuh yang bikin kayak wah ini mah hoki dan sebagainya. Itu sebenarnya bukan hoki karena dia rajin aja. Jadi jangan pernah dikirain orang yang biasa aja tau-taunya SBMPTN. Karena sebenarnya kalian juga bisa. Kalian mau pintar, mau biasa aja itu sama aja. Karena yang paling penting adalah kalian itu serajin apa sih biar berhak dapet PTN kayak gitu ya. Jadi buat kalian sama aja. Kalau kalian optimis benar-benar bisa memiliki peluang yang sama gitu. Jadi 4 itu ya. Jadi lihat subtes yang sesuai dengan jurusan itu tuh harus lebih bagus daripada subtes lainnya supaya jurusan itu tuh melihat kayak oh ini anak misalnya dia pengen masuk teknik, terus oh fisikanya keren, matematika keren, berarti dia cocok di teknik kayak gitu. Jadi dilihat subtesnya, ini benar-benar pesan dari LKMPT, terus tidak boleh ada subtes di bawah rata-rata karena ini kisah nyata yang membandingkan waktu itu nilai-nilai anak-anak INF, jadi nggak boleh ada subtes di bawah rata-rata. Jadi udah jangan tuh misalnya fobia MTK, alergi kimia itu jangan. Jadi tetap pelajarin aja pelan-pelan, walaupun misalnya benci tapi nggak apa-apa. Terus poin tiap soal juga beda-beda, jadi kalian jangan pelajarin yang gampang-gampang aja, yang susah juga harus kalian pelajari, jadi harus upgrade diri setiap hari. Dan kalian harus optimis karena SBMPTN itu nggak ngeliat asal-usul siswa. Mau seniornya ada yang masuk mau dari manapun, mau IPA masuk ke IPS, IPS masuk ke IPA, itu nggak masalah. Yang penting kalian rajin belajar, gitu. Oke Kak, di next. Nah, terus udah ya, jadi itu ada SNMPTN, sekilas SBMPTN juga, mungkin kalian juga udah pada tahu, tapi tadi saya cuma melengkapi aja. Terus ini juga ada tips belajar efektif dari rumah, supaya kalian bisa, kan kadang-kadang ada ya anak yang suka nanya juga tuh ke saya, Kak, saya mau belajar atau nggak belajar sama aja, sama-sama nggak masuk, misalnya gitu, Kak, gimana sih Kak caranya biar belajar cepat dan lain sebagainya. Nah, ini ada tips-tipsnya, dan bisa jadi kalian bisa lakuin di rumah. Gitu. Oke Kak, next.
Nah ini nih, jadi ada beberapa hal yang unik juga dari psikologi pendidikan. Jadi yang pertama nih, yang paling ada yang pertama ada spot memory, ini saya sebutin dulu ya. Ada spot memory, terus yang kedua jadi guru. Jadi guru juga bisa bikin kalian tambah pintar sebenarnya. Terus yang ketiga belajar sebentar tapi sering. Ini soalnya ada banyak pertanyaan, Kak, mendingan belajarnya langsung sekaligus gitu 24 jam. Itu jangan juga ya, kayaknya kayak apotik aja 24 jam, ntar mabok lagi ya. Atau belajar sebentar-sebentar tapi sering, nah nanti bakal saya jelasin. Terus yang keempat, anggap belajar seperti tryout. Nah, ini saya bakal ngejelasin satu persatu. Nah, jadi yang pertama ada yang namanya spot memory, sama yang kedua itu jadi guru. Nah, di sini kalau biasanya saya konsultasi siswa, biasanya saya tanya dulu nih, kalau misalnya mereka susah belajar, saya tanya dulu, mereka itu sukanya belajarnya kayak gimana? Karena ada anak beda-beda. Jadi ada anak yang dia itu gaya belajar visual, ada anak yang gaya belajar itu auditori. Kalau gaya belajar visual tuh yang biasanya tulisan bagus, suka sama warna-warni stabilo, warna-warni spidol, itu tuh kayak gitu. Suka sama baca buku catatan, dia lebih suka baca buku catatan dibandingin ngedengerin orang. Itu yang visual. Atau ada juga anak yang auditori, jadi dia lebih suka diterangin daripada baca sendiri. Kalau baca sendiri saya sedetik langsung ngantuk, nah itu berarti ciri-cirinya dia auditori. Jadi dia harus ada yang ngomong gitu. Setelah dibagi, biasanya saya ngasih tips nih. Kalau buat anak-anak yang visual, yang emang lebih suka baca daripada dengerin, ada tips yang nomor satu, namanya spot memory. Jadi kita bagi-bagi nih hafalan-hafalan, materi-materi, rumus-rumus ke beberapa spot di rumah kita. Jadi kan kita banyak di rumah dulu ya. Kita bagi spot, kira-kira spot mana sih yang paling sering kalian lihat? Ya misalnya di tidur, kalian melihat langit-langit, langit-langit rumah ya, bukan langit-langit di luar gitu. Langit-langit, terus tembok, apa misalnya lemari, terus pintu, terus jadi ruang makan, kamar mandi pun boleh, daripada kalian mandi sambil nyanyi, mendingan kalian lihat materi, atau misalnya manapun deh, ruang TV, ruang tamu, nah itu ada spot-spot yang sering banget kalian lihat, itu kalian harus tempelin materi-materi, rumus, dan hal-hal yang kira-kira kalian harus hafalin kayak gitu. Semakin kalian sering kayak gitu, itu bikin kalian jadi nggak bosan, karena bosan banget kan misalnya belajar gitu baca buku, sering banget. Nah itu kalian tinggal lihat-lihat spot-spot memori, kalian bikin-bikin pakai apa namanya kertas-kertas, nanti kalian pasti bakal keinget sendiri tanpa kalian berusaha. Jadi kalian jalan-jalan di rumah itu jadinya nggak bosan deh. Kalian punya spot-spot memori dan bisa jadi dalam satu hari kalian bisa ngafal 10 rumus atau 10 materi cuma gara-gara kalian nempel-nempelin di spot-spot rumah yang kalian suka gitu. Itu kalau buat kalian yang visual. Terus yang kedua, kalian juga bisa jadi guru, tapi tentu saja bukan, Kak, berarti saya harus jadi guru di sekolah, itu nggak juga. Ini buat kalian yang suka banget sama belajar, gaya belajarnya auditori. Jadi kalau gaya belajar auditori kan dia senang banget dijelasin gitu. Nah di sini kalian bisa ngebaca dulu, jadi baca, ngerangkum dulu, terus nanti kalian bisa ngejelasinnya bisa terserah, bisa pakai video sendiri, atau bisa pakai rekaman, itu terserah. Terus nanti kalian ngedengerin sendiri. Jadi ibaratnya tuh kalian bisa jadi guru buat handphone kalian sendiri, atau misalnya ada temen yang rumah juga bisa tuh kalian jelasin. Karena apa sih kan misalnya jadi guru mesti banget ya jadi guru? Iya, karena kalau kalian jadi guru, kenapa sih guru-guru pada pintar? Karena mereka merasakan 2 kali pembelajaran. Jadi di otak itu ada bagian buat memahami dan ada bagian buat ngomong. Itu sama-sama di otak pembelajaran. Jadi kalau jadi guru kan gitu ya, kita harus belajar dulu. Tuh, itu 1 kali proses, kita harus ngejelasin lagi, itu 1 kali proses lagi. Sehingga ada 2 kali nih proses belajarnya, jadi kalian itu semakin paham. Jadi insya Allah kalau misalnya kalian nggak belajar doang, kalian yang kayak tadi saya bilang, jadi guru dengan cara baca, terus ngejelasin lagi, terus nanti kalian dengar sendiri, atau misalnya pakai spot memory, itu tuh insya Allah belajar kalian lebih efektif dan lebih nyantol banget di otak kalian, bisa coba di rumah ya. Nah terus yang 3, nah ini ya belajar sebentar tapi sering. Ini banyak banget orang yang maunya SKS gitu, maunya belajar sekaligus langsung tuh semalam suntuk langsung buat buat candi gitu ya. Semalam suntuk tuh babat tuh apa namanya biologi 5 bab nonton semalam. Itu sebenarnya jangan, karena nanti otak kalian bisa meningkat. Jadi kasihan banget otaknya tuh gitu ya. Lebih baik gimana Kak? Lebih baik belajar sebentar tapi sering. Nah, sebentarnya kayak gimana? Sebentarnya itu benar-benar tergantung sama diri kalian sendiri. Tapi kalau saya lihat dari misalnya saya sesuaikan misalnya sama pembelajaran NF. Dan di pembelajaran NF itu misalnya kan satu sesi 1 jam. Nah, di NF itu belajar setengah jam nih, belajar setengah jam. Nanti siswa-siswa diberi kesempatan
ngerjain TF 15 menit terus pembahasan. Nah itu bagus banget karena kalau misalnya setengah jam itu lumayan tuh. Jadi misalnya kalian bisa coba, oh belajar setengah jam, terus nanti istirahat, kalian sholat kayak ngapain, terus nanti belajar lagi setengah jam, nanti makan lah atau ngapain, nanti belajar lagi. Gitu. Atau paling simpel misalnya kalian berkomitmen, oh pokoknya mau belajar setengah jam setiap habis sholat, misalnya habis sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, misalnya gitu. Nah itu kan udah lumayan, jadi habis sholat kalian 5 kali belajar, 5 kali dikali 30 menit, kalian udah bisa 2,5 jam belajar dalam sehari gitu. Apalagi misalnya kalian udah expert gitu, udah master, jadi oh nggak mau kak, maunya 45 menit belajarnya, oh ya udah makin banyak lagi kan. Jadi lebih baik belajar itu sebentar tapi sering daripada banyak-banyak sekaligus terus gak ada yang masuk kayak gitu. Jadi kemungkinan orang-orang yang curhat, oh belajar tapi gak masuk itu kemungkinan dia belajarnya terlalu lama tapi jarang. Jadi jangan kayak gitu, mendingan belajar sebentar tapi sering gitu ya. Terus yang keempat, anggap belajar seperti tryout. Jadi walaupun misalnya kalian nggak ada tryout, misalnya kalian nggak ikut les atau nggak tahu tryout gratis, padahal lebih banyak ya tryout gratis di Instagram, kalian bisa lihat. Nah itu kalian harus bikin seakan-akan kalian selalu tryout setiap harinya di rumah. Jadi kan kalian misalnya punya buku-buku latihan. Nah kalian itu kalau belum belajar juga nggak apa-apa. Jadi belajar yang pertama adalah kalian ngerjain dulu, sengerti kalian aja. Kalau ada yang nggak ngerti kalian bisa ngasal dulu. Jadi anggap itu benar-benar tryout, jangan nyontek, belajar sendiri sesuai kemampuan kalian. Misalnya kalian mengerjakan 10 soal misalnya. Nah dari 10 soal itu kalian cek sendiri. Jadi kalian nilai nih, kalian ngisi, anggap kalian tryout, abis tryout kan pasti ada nilainya. Nah kalian nilai kira-kira dalam 10 soal ini yang benar berapa, yang salah berapa. Terus kalian bisa pelajari kenapa yang maksud benar ya. Nah kalian bisa belajar dari kesalahan juga. Misalnya nomor 2, oh salah, kenapa bisa salah ya. Dengan kayak gini, ini tuh efektif banget karena biasanya yang namanya manusia itu tuh suka banget yang namanya belajar dari kesalahan. Kayak misalnya orang nih kalau kita bilangin, jangan lari ntar jatuh, itu kadang-kadang masa iya, jadi harus jatuh dulu baru tahu oh kalau lari bisa jatuh misalnya. Sama juga kayak kita juga mau belajar. Kalau misalnya belajar dari kesalahan itu semakin nempel di otak. Jadi anggap aja sebelum kalian belajar materi, kalian harus belajar soal-soal dulu, ngerjain soal, terus lihat yang mana yang benar, yang mana yang salah. Kenapa ada soal benar, kenapa ada soal salah, baru deh kalian rampung, baru kalian belajar baca buku. Nah ini tuh 4 ini tuh efektif banget menurut psikologi pendidikan, jadi bisa kalian coba di rumah, semoga nanti nilai kalian lebih bagus dan bisa masuk KPM, amin gitu ya. Oke kak, kita next. Nah selanjutnya nih, ini buat kaum rebah yang bersahaja, ini pasti kayak, aduh kalau misalnya PJJ itu kebanyakan tidur, baru sedikit mulai langsung tidur lagi, baru buka buku 1 detik langsung tidur. Nah ini tuh banyak banget orang-orang yang mengeluh, biasanya dia tidur pada cerita-cerita, kak gimana sih kak caranya biar ngehindarin banyak tidur. Nah di sini saya share ke kalian supaya kalian juga nggak kebanyakan tidur, malah lebih bagus kebanyakan belajarnya. Oke, kita next kak. Nah ini ada 4 juga hal yang penting. Yang pertama, minum yang banyak. Yang kedua, pasang alarm yang tepat. Terus yang ketiga, jadikan tidur itu sebagai hadiah kalian. Terus yang keempat, tidur di tempat yang nggak nyaman. Nah ini buat menghindari tidur ya, maksudnya kalau misalnya tidur malam mah di tempat yang nyaman pastinya selama 8 jam misalnya gitu. Tapi kan ada nih orang yang pagi tidur, lagi di Zoom tidur kayak gitu, terus siang tidur, sore tidur, kebanyakan tidurnya daripada meleknya. Nah ini tipsnya. Jadi yang pertama, minum yang banyak. Nah ini unik banget, jadi sebelum kalian mau tidur, kalian harus minum yang banyak supaya apa? Supaya kalian nanti buang air kecil. Jadi kalau misalnya kalian buang air kecil, itu kan gak mungkin kalian ngompol kan. Jadi tuh kalian kebangun, pas di kamar mandi, selain kalian buang air kecil, tuh kalian bisa cuci muka. Jadi itu menghindari rasa kantuk yang kelamaan, kan ada nih orang, ya ternyata saya tidur 10 jam, misalnya padahal tidur siang, nah itu kan bahaya. Jadi biar nggak kayak gitu, gimana kalian sebelum tidur minum yang banyak, terus nanti pasti kebangun kan, pas kebangun dan kalian buang air kecil terus cuci muka terus langsung belajar. Tapi jangan langsung habis cuci muka ke tempat tidur lagi, nah, jangan, jadi harus kayak gitu. Itu tips yang pertama, minum yang banyak. Terus yang kedua, pasang alarm yang tepat. Yang tepat tuh maksudnya gimana? Maksudnya volumenya yang tinggi dan diletakkan di tempat yang jauh dari tempat tidur. Nggak jauh-jauh banget sih, tapi nanti nggak kedengeran gitu ya. Jadi misalnya kalian tidur di kasur, alarmnya jangan di kasur, kalian pakai handphone jangan di kasur juga, misalnya taruh di meja. Pokoknya cari tempat yang kira-kira untuk mematikan alarm itu harus melalui proses yang lumayan panjang, jalan gitu.
Nah, itu tuh harus taruh di situ. Jadi misalnya kasur ini mejanya. Nah, jadi kalau ada alarm gitu panjang, jadi kalian harus jalan dulu sehingga tuh rasa ngantuknya hilang. Nah, ini terbukti banget, ini ampuh banget buat kalian yang kalau misalnya tidur, apa namanya, kalau ada alarm tuh langsung di jeda atau misalnya dimatiin alarmnya sekalian nanti tidur lagi, itu kan gak enak banget ya, karena jadi dari jam kalian jadinya buruk banget. Nah, jadi pasang alarm di tempat yang lumayan jauh dari tempat tidur, tapi dengan volume yang sangat tinggi. Abis itu di dekat alarm itu, di dekat misalnya alarmnya handphone, di dekat handphone itu kalian taruh air itu buat cuci muka, atau misalnya makanan kesukaan kalian atau minuman kesukaan kalian. Minum kopi boleh ya, udah terserah, minuman yang kalian suka. Jadi abis matiin alarm, kalian makan, minum, atau cuci muka. Jadi kalian jadi segar lagi dan gak mau tidur lagi gitu. Jadi selain matiin alarm, kalian juga menyegarkan badan. Itu ampuh banget buat kalian yang selalu menyingkirkan alarm, misalnya alarm bunyi kalian pepak lah atau kalian matiin. Nah, itu tips yang nomor 2 itu ampuh banget. Yang nomor 3, jadikan tidur kalian itu sebagai hadiah. Nah, jadi kan ada nih orang yang tidur, ya tidur aja, mau tidur berapa tidur. Nah, itu jangan kayak gitu. Jadi tidur itu merupakan hadiah aja buat kalian. Misalnya, kalau misalnya udah ngerjain soal bahasa Inggris 50 soal, baru udah boleh tidur misalnya gitu. Misalnya udah ngerjain soal MTK 25 soal, baru boleh tidur. Jadi kalian harus bikin syarat diri kalian sendiri supaya tidur itu tuh menjadi hadiah. Jadi misalnya, harus ngerjain soal fisika dulu nih sebanyak 20, kalau belum ngerjain soal fisika 20 ya nggak boleh tidur kayak gitu. Jadi tidur itu sebagai hadiah aja. Terus yang keempat, tidur di tempat yang gak nyaman. Jadi kalau misalnya kalian tidur siang lah, mau tidur sore atau ada rasa-rasa kantuk, kalian tidur aja di tempat yang gak nyaman. Kecuali kalau tidur malam ya, tidur malam kan harus nyaman. Jadi misalnya nih, udah ngantuk mau tidur aja kayak di ruang tamu lah, di ruang TV, kan pasti terganggu tuh tidur kita. Atau di kamar adik kita, nanti kan adik kita pasti ngamuk ngusir kan. Atau di kamar siapa kayak yang kira-kira kita harus terusir, atau di diupin, kan itu gak nyaman banget gitu. Nah, cari hal-hal yang tempat-tempat yang kira-kira nggak nyaman buat tidur. Terus kalau kalian tidur kan otomatis tidurnya nggak lama. Nah, jadi itu tips-tips buat kalian yang kebanyakan tidur pas lagi pandemi kayak gini ya. Jadi ada 4 yang banyak, pasang alarm yang tepat. Jadikan tidur itu sebagai hadiah dan tidur di tempat yang nyaman. Itu kalian bisa coba di rumah, insya Allah waktu tidur kalian semakin pendek dan malah kebanyakan belajarnya. Oke Kak, bisa di next. Nah, terus selanjutnya cara manajemen sosial media. Jadi selain gravitasi tempat tidur yang super duper keren banget ya, kayaknya pas kalau lagi PJJ, gravitasi handphone juga menarik banget. Karena biasanya kalau kita di rumah, kita tuh selalu kepo, kira-kira teman-teman gue lagi ngapain ya? Kira-kira dunia luar tuh lagi kayak gimana? Itu kita kepo banget, dan saking keponya, waktunya habis deh buat belajar. Nah, itu jangan sampai gitu, karena kita kan lagi ngejar PTN nih. Nah, saya bakal ngejelasin tips nih buat kalian. Next, Kak. Nah, ini ada 4 juga. Yang pertama ada hindari spotlight effect dengan waktu yang tepat. Nanti saya bakal jelasin spotlight effect itu apa. Terus yang kedua, hindari kesepian secara personal. Jadi biasanya orang-orang yang demen banget sosmed, buka IG, benar-benar buka IG, WhatsApp, bla-bla-bla, itu biasanya dia mengalami kesepian. Nanti saya bakal jelasin. Terus selanjutnya jadikan ponsel juga sebagai hadiah, sama kayak tidur tadi sih sebenarnya. Terus yang keempat, buatlah dunia nyata lebih menyenangkan. Nah, jadi yang pertama, hindari spotlight effect itu kan kalau misalnya kadang-kadang kalian sering ya, mau buka IG LTMPT deh, tiba-tiba kalian buka IG temen, tiba-tiba buka IG selebgram, buka IG all shop, dan sebagainya. Jadi hidupnya jadi nggak jelas. Atau nggak WhatsApp, mau WhatsApp temen nih tentang ternyata ada yang ngomongin tentang ini itu bla bla bla, buka status WhatsApp dan sebagainya. Itu enggak banget. Dan itu yang dinamakan spotlight effect. Jadi yang tadinya mau lihat apa akhirnya kemana-mana, yang tadinya cuma 5 menit akhirnya 5 jam kayak gitu. Itu namanya spotlight effect. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kalian tetapin waktu kalian. Jadi harus atur nih, buka IG cuma misalnya sejam ya udah sejam, jangan tambah-tambah lagi dan sebagainya. Buka WhatsApp sejam ya udah sejam aja, jangan tambah-tambah lagi. Jadi kalian harus tetapin diri, ya udah sejam habis itu langsung belajar, jangan yang lihat yang lain, lihat ini itu dan kayak gitu. Yang kedua, hindari kesepian secara personal. Jadi biasanya orang kesepian itu apa sih? Orang kesepian itu bukannya nggak banyak teman, tapi dia itu merasa nggak punya hubungan yang berarti. Itu namanya kesepian. Jadi misalnya temannya banyak, tapi kok kesepian, kemungkinan pertemanannya nggak berarti. Atau bisa jadi ada yang namanya kesepian secara personal. Jadi dia ngerasa, kok gue kayaknya hidup nggak berarti. Nah itu namanya kesepian secara personal.
Jadi orang-orang yang spam ini kan kebanyakan langsung lihat-lihat sosial media dan lain sebagainya. Jadi kalian itu harus, tipsnya adalah kalian harus anggap diri kalian itu berarti. Kayak misalnya kalian ngaca, wah saya adalah calon sarjana di kampus, misalnya di kampus UGM misalnya gitu. Terus misalnya kalian ngaca, wah saya adalah calon dokter di masa depan. Jadi kalian bikin, kalian itu berarti loh, sehingga kalian itu bisa percaya, oh ternyata diri aku tuh berharga kayak gitu. Semakin kalian kayak gitu, semakin kalian mau belajar dan akhirnya menghindari sosial media. Nah, terus selanjutnya yang ketiga, jadikan ponsel sebagai hadiah. Jadi habis belajar baru megang HP kayak gitu. Jadi kalau misalnya nih harus belajar 1 jam, misalnya belajar setengah jam baru lihat HP, itu harus kayak gitu. Jadi jangan yang belajar sama main HP tuh jadi satu, itu jangan kayak gitu. Terus yang keempat, buatlah dunia nyata lebih menyenangkan. Biasanya kan kita kalau ngeliat YouTube tuh ngeliat misalnya, misalnya Atta Halilintar baru beli rumah bagus, misalnya langsung kepo. Oh ada orang yang jalan-jalan kemana, keren banget. Ada orang makan enak, kita kepoin dan sebagainya. Itu karena apa? Karena kita nganggep mereka lebih menyenangkan ya. Padahal semakin kita ngeliat orang-orang yang hidup lebih menyenangkan, hidup kita makin terbengkalai. Coba deh misalnya kayak, oh nih orang rumahnya keren. Coba kalau kalian belajar, kalau sukses rumahnya juga bakal keren. Oh ini orang makannya enak. Kalau misalnya aku sih kalau makan lihat harganya dulu, misalnya kayak gitu. Coba deh kalian belajar, sukses kalian bisa bebas beli makanan apapun, berapapun kayak gitu. Oh ini orang enak banget keliling dunia dan sebagainya. Coba deh kalian sukses, kalian pasti bisa kayak mereka juga. Semakin kalian ngeliatin hidup mereka mulu, ya udah deh, hidup kalian jadi terbengkalai, hidup mereka jadi semakin mewah. Oke Kak, bisa di next. Nah, ini adalah cara selalu termotivasi belajar, karena kan motivasi kayak roller coaster ya. Nah, gimana sih caranya biar motivasi kita ada terus belajar? Di next, Kak. Nah, ini ada 4. Yang pertama, carilah ketakutan dan cita-cita. Ini secara personal banget, karena ada orang yang cita-citanya mau jadi orang yang sukses, tapi kalau aku mau enggak, aku mau cita-citanya mau beliin orang tua rumah, nah itu terserah. Jadi cari juga ketakutan sama cita-cita kalian apa aja. Misalnya nih tentang kalian sukanya yang tentang orang tua, ya udah deh kalian harus takut kalau misalnya kalian belum sukses tapi orang tua misalnya udah dipanggil gitu, dipanggil sama Allah misalnya kayak gitu. Atau misalnya cita-cita pengen banget deh naikin gaji orang tua, itu tuh harus kalian ingat. Jadi itu harus kalian cari dan harus kalian tanam dalam diri kalian sendiri. Terus yang kedua, temukan belajar di waktu dan tempat yang tepat. Jadi ada orang yang nanya, Kak lebih baik belajar pagi, siang, sore, malam, subuh, atau yang mana? Nah itu benar-benar terserah kalian. Jadi kalian harus cari juga, kira-kira kalian harus survei ini. Oh belajar saya itu lebih masuk pas pagi. Yaudah kalian catat waktunya, kira-kira pas paginya jam berapa, misalnya jam 5, jam 10, sholat subuh. Nah itu harus kalian manfaatkan dengan baik. Waktu ada yang kayak gitu, ada juga waktu saat kita memikirkan sesuatu. Oh saya bakal sangat amat belajar ketika saya ingat orang tua saya itu bekerjanya susah banget, cari duit susah, jadi saya jadi rajin belajar. Nah misalnya kalian udah nemu kayak gitu, ya udah setiap kalian belajar, sebelum kalian belajar, kalian ingetin seberapa susahnya orang tua kalian cari duit kayak gitu. Atau misalnya, saya jadi termotivasi belajar ketika ada orang yang menghina saya, misalnya pengen banget deh masuk IPB, halah, lu nggak bisa masuk IPB, misalnya kayak gitu. Nah kalau kalian kayak digituin langsung jadi rajin belajar, maka sebelum belajar kalian harus ingetin tuh orang ngomong kayak gitu tuh harus kalian ingetin. Oh, dia menghina saya yang mau masuk IPB. Jadi kalian ingetin dan langsung belajar yang rajin. Terus yang ketiga, hilangkan maklum dan paksa diri. Jadi yang namanya orang, kenapa sih orang bisa nggak sukses? Karena dia maklum sama dirinya sendiri. Ya udahlah, nggak sukses nggak apa-apa. Ya udahlah, nggak usah PTN nggak apa-apa, nggak muluk-muluk. Ya udahlah, nanti kalau kerja di mana pun nggak apa-apa. Itu namanya maklum. Tapi kita itu harus yang namanya paksa diri. Jadi di dunia ini tuh kejam banget. Jadi kalau misalnya kita nggak mau dikejar sama dunia, kita harus kejam sama diri sendiri. Karena kalau kita nggak kejam sama diri sendiri, kita bakal dikejar sama dunia. Simpelnya, misalnya kita nggak mau belajar, itu kan kita berarti maklumin diri sendiri. Kalau kita nggak belajar, nanti kita ya udah kita bakal dikejamin sama pengumuman SBM kayak gitu. Misalnya maaf, Anda tidak diterima. Jadi kalian harus pilih, kalian mau dikejamin sama dunia luar atau mendidik kalian. Misalnya kalian nggak mau belajar, maunya main TikTok, main Instagram, ya udah siap-siap kalian dikejamin sama dunia luar yang lagi berjuang keras buat SBMPTN, buat ngelamar kerja, ngelamar PTN kayak gitu. Jadi kalian harus paksa diri kalian sendiri, harus kejam sama diri kalian sendiri sebelum orang-orang bikin kalian jadi tersakiti, kayak gitu. Karena disakiti pengumuman SBMPTN itu parah banget gitu.
Terus yang terakhir, selalu tantang diri tiap saat. Jadi jangan sampai kalian itu pokoknya cari pattern yang paling gampang supaya nanti belajarnya bentar banget. Nah itu jangan kayak gitu, kalian harus tantang diri kalian. Ada dua tantangan nih, tantangan jangka pendek sama tantangan jangka panjang. Tantangan jangka pendek misalnya, oh hari ini harus ada targetnya, hari ini belajar ngerjain 50 soal, hari ini ngerjain 100 soal, harus ada tantangannya. Atau misalnya di jangka panjang, oh harus masuk PTN yang 4 misalnya, oh harus masuk PTN Umpro. Jadi kalian harus cari tantangan supaya hidup kalian lebih berarti dan hidup kalian itu semakin bersemangat. Karena semakin kalian cari tantangan yang sedikit, hidup kalian nggak bersemangat, akhirnya jadi nggak belajar gitu ya. Nah itu 4 tips, tapi semoga ini dikerjain. Karena ada yang motivasinya biasa aja gitu. Nah itu tuh tergantung dari kalian sendiri. Jadi 4 motivasi ini tuh benar-benar cuma kipas-kipasnya doang gitu. Ibaratnya kalian lagi bikin sate, ini cuma kipas-kipasnya doang buat kalian. Tapi kalau bikin sate ya, dagingnya, tusukannya, bumbunya, aromanya itu tergantung dari kalian sendiri. Jadi ini saya cuma kipas-kipasin doang dan semoga dikerjain dan semoga nilai kalian juga bisa jadi lebih bagus dan masuk PTN yang kalian inginkan. Oke, itu aja Kak dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.